Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat teman-teman. Selamat datang di kanal YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Rezio Kocaraka. Sekarang saya sedang postdoctoral di Seoul National University. Jadi untuk video hari ini, saya akan share tentang sebenarnya apa sih yang dinamakan corresponding author dan first author gitu. Dan sebelum saya mulai, silakan teman-teman klik tombol subscribe dan klik notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang saya berikan. Kita langsung lanjut saja ya. Video kali ini saya akan share tentang siapa yang layak menjadi first author dan corresponding author. Jadi, sebagai yang kita ketahui, jika teman-teman sedang S1, S2, atau S3 pada tahap semester akhir, pasti kita dituntut untuk mempublikasikan suatu artikel gitu. Nah, ketika kita membuat artikel, otomatis kita harus punya dulu tentang ide, gagasan apa yang ingin kita perbuat. Dan sebelum teman-teman membuat riset tersebut, teman-teman harus menggali terlebih dahulu, mencari tahu ide yang akan teman-teman gunakan, dan teman-teman susun problem statement. Kira-kira apa saja latar belakangnya, pendahuluannya untuk mensupport ide teman-teman tersebut. Dan penelitian yang baik adalah penelitian yang didukung oleh data. Teman-teman bisa mengambil data ini dari primer maupun sekunder. Primer bisa teman-teman seperti survei atau koleksi sendiri, dan sekunder teman-teman bisa mengambil dari institusi lain. Nah, juga harus menggunakan metode yang relevan, dapat digunakan oleh kualitatif ataupun kuantitatif, dan tinggal menyesuaikan saja metode yang ingin digunakan. Dan juga analisis dari data yang telah didapatkan. Nah, dan hasil dari analisis ini, teman-teman bisa publikasikan dalam bentuk paper. Nah, paper sendiri bisa diterbitkan di jurnal ataupun di conference. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mempublikasikan artikel ini ada dua cara. Teman-teman bisa mempublikasikan dengan conference ataupun jurnal. Conference ini adalah nanti akan terbit di proceeding. Nah, sebenarnya ada plus minus jika teman-teman mempublikasikan di jurnal dan juga conference. Kita bahas di conference dulu. Jika teman-teman submit paper di conference ini, sebenarnya waktunya akan lebih cepat ketika di jurnal. Karena di conference adalah ketika sudah mengikuti conference dan menyelesaikan revisi, paling tidak 6 bulan sampai 1 tahun itu bakal terbit. Dan ketika teman-teman mempublikasikan pada conference ini, nanti dapat banyak feedback. Feedbacknya antara lain adalah selain dari editorial office, dan teman-teman dapat feedback dari para partisipan yang hadir di conference tersebut. Dan khazanah ilmuannya akan semakin lebih luas karena teman-teman mendapatkan dua pandangan dari reviewer conference dan juga dari partisipan yang hadir. Berbeda dengan jurnal. Ketika teman-teman berniat untuk mempublikasikan artikel di jurnal, ini akan memakan waktu yang cukup banyak itu, cukup panjang. Jadi beberapa jurnal ini hanya akan terbit pada misalnya 1 tahun hanya beberapa isu gitu. Dan juga waktu reviewnya akan lebih panjang. Misalnya ada beberapa jurnal yang bahkan sampai 1 tahun atau lebih sampai 3 tahun hanya untuk terbit. Nah, ketika teman-teman memutuskan untuk submit di jurnal, nanti akan mendapatkan feedback dari reviewer. Dan teman-teman bisa memilih jurnal yang cepat untuk reviewnya. Nah, semakin rendah acceptance rate, maka kemungkinan paper teman-teman untuk terbit itu akan juga semakin rendah. Jadi, saran saya ketika teman-teman ingin submit di jurnal, teman-teman lihat dulu speed prosesnya berapa lama, dan acceptance rate-nya berapa besar itu. Jadi, untuk pertimbangan juga. Ini ada artikel yang menarik yang berjudul adalah Success Factors on Research Project at University oleh Mahmud Edol yang terbit pada tahun 2014. Nah, yang harus kita tahu juga ketika kita ingin bergabung kepada suatu institusi universitas ataupun lab member, banyak aspek riset yang harus kita pahami agar riset kita itu berhasil, agar riset kita itu sukses itu. Nah, menurut paper ini ada dua aspek yang sangat penting. Yang pertama adalah lab sendiri. Lab itu sendiri, dan yang kedua adalah administrative support. Nah, ketika teman-teman berada pada lab yang baik, lingkungan yang baik, otomatis akan mempermudah teman-teman menyelesaikan riset tersebut. Nah, teman-teman sebagai contoh adalah harus mendapatkan profesor yang memang kompeten di bidang itu. Jadi, teman-teman tidak lagi
harus bergerak sendiri ataupun kebingungan jika ada hal-hal yang tidak teman-teman mengerti. Nah, faktor itu juga akan membuat riset teman-teman itu sukses. Ada fasilitas untuk training atau mengikuti workshop itu juga harus teman-teman pertimbangkan, karena dalam research journal ini waktunya itu tidak sebentar, tidak 1-2 bulan, karena bertahun-tahun, bisa sampai S2 bisa sampai 2 tahun atau lebih, atau S3 bisa 2 tahun sampai 7 tahun gitu. Nah, jadi aspek dari lab ini sangat penting. Yang kedua ada administrative support. Yang tadi, yang paling penting dalam riset juga adalah funding dan fasilitas gitu. Fasilitas sendiri bisa berupa komputer atau instrumen lab, alat-alat, akses perpustakaan, dan juga adalah funding. Sangat penting karena ini akan mendukung juga uang bulanan teman-teman gitu untuk mensupport biaya risetnya. Misalnya mau beli alat material itu kan sangat penting, ataupun ikut conference karena harus ada yang support teman-teman ikut conference, membayarkan publikasi fee atau tiket untuk menuju ke negara atau conference tersebut gitu. Lab yang baik adalah lab yang mempunyai support system yang baik. Jadi saran saya ketika teman-teman ingin mendaftarkan di universitas, ingin mendaftarkan diri untuk S2 atau S3, silakan pelajari dengan baik gitu lab risetnya. Dilihat teman-teman riset yang sebelumnya itu mempublikasikan di jurnal apa saja. Nah, jadi akan mendapatkan exposure itu untuk risetnya lebih berhasil lagi dalam bentuk publikasi. Nah, ketika kita akan membuat paper, pasti teman-teman yang mungkin tidak begitu familiar akan kebingungan gitu untuk menempatkan diri, kapan kita menjadi first author, kapan kita menjadi second author, atau kapan menjadi last author. Nah, saya kasih pandangan dan beberapa sumber referensi. Jika kita memiliki kontribusi lebih dari 80% dalam penelitian, itu kita berhak menjadi first author. Karena kita adalah merancang studinya, kita sendiri yang memperoleh dan menulis data dari eksperimen, dan pun kita menulis naskah sendiri. Nah, jadi atau teman-teman bisa ketika kerjakan dengan tim, dengan lab, teman-teman bisa pikir misalnya temannya lab tersebut memiliki porsi kerja sebanyak berapa. Misalnya teman-teman sepakat adalah second author yang memiliki kontribusi 50% dari penelitian, dan third author 30%, dan seterusnya. Jadi semakin terakhir ini kontribusinya akan semakin kecil dalam penelitian itu, misalnya dalam menulis atau dalam coding atau dalam menurunkan rumus. Nah, biasanya yang last author ini adalah profesor atau supervisor kita. Saya juga akan jelaskan apa perbedaan dari first author dan corresponding author. Nah, ada pertanyaan lagi. Kira-kira bagaimana jika profesor meminta sebagai first author? Sebagai pengalaman saya, ketika profesor meminta sebagai first author itu adalah karena alasannya ada pertanggungjawaban hibah. Karena ada beberapa proses funding yang mengharuskan sebagai pertanggungjawaban itu adalah profesor sebagai first author. Untuk tentang ini, teman-teman bisa komunikasi lagi ke profesor gitu. Kira-kira ini krusial apa tidak gitu. Teman-teman memposisikan sebagai first author ataupun second author. Karena kalau menurut saya pribadi, ya namanya student itu harus first author karena kita sendiri yang menulis instead of idenya adalah dari profesor. Nah, ini adalah berupa gambaran ketika kita submit ke jurnal. Nanti ada kontribusi setiap author. Ada untuk konseptual, ada data curations, from analysis, funding, investigasi, metode, project administrations, resource, ada software, supervisions, validations, visualizations, ada writing untuk original, dan writing untuk editing. Nah, biasanya profesor itu cukup dicentang untuk di funding di metodologi atau project administrations dan supervisions. Itu karena kalau biasanya ya kan nggak serta-merta profesor itu menulis setiap paragraf gitu. Nah, jadi harus dijelaskan kontribusi yang memang dikerjakan oleh setiap author begitu. Lanjut, ada juga pertanyaan, first author kok ada dua? Nah, sebenarnya ini hal yang common itu, ini hal yang biasa di publikasi paper. Kenapa first author kok ada dua? Karena ketika kita menjalankan instrumen ini, kita menjalankan penelitian ini, kadang kita memiliki porsi kerja yang sama. Nah, untuk menghargai waktu, tenaga yang sudah kita luangkan, biasanya ditulis kalau misalnya ada author yang kontribusinya itu equal atau setara dalam pekerjaan ini. Nah, jadi hal ini first author ada dua itu hal yang biasa gitu.
Nah, biasanya diakali dengan apa namanya, pengurutan alfabet. Misalnya untuk yang ini si Blue dengan Song ini kan lebih dulu B daripada S. Nah, jadi Blue bisa dipakai yang pertama. Dengan catatan ditulis this author contribute equally to this work. Ada juga yang lain, corresponding author boleh lebih dari satu. Boleh. Ini hal yang biasa. Yang coba kita kembali ke slide yang lain. Ini, coba teman-teman perhatikan bahwa yang namanya corresponding author adalah ketika pembaca lain ingin merequest tentang data kita atau metode kita, pasti yang dihubungi adalah corresponding author. Nah, contoh di paper saya ini, kenapa corresponding author ada 3? Tadi saya bilang, yang tadi saya jelaskan bahwa setiap profesor ini mempunyai pertanggungjawaban hibah. Misal dalam paper saya ini terbit di Triple Access karena ini ada Journal Open Access. Jadi Journal Open Access adalah jurnal yang syaratkan bahwa biaya publikasinya itu ditanggung oleh author. Tapi ketika teman-teman ingin membaca ini free. Nah, berbeda dengan closed access. Closed access adalah ketika teman-teman ingin terbit di situ tidak harus bayar, tapi ketika orang lain ingin mengunduh, ingin membaca itu harus bayar. Nah, berbeda hanya di situ. Nah, kebetulan karena di paper ini saya ada 2 research project dari National Research Foundations dari Korea dan MOS Taiwan. Nah, jadi ada 2 pertanggungjawaban hibah karena dikerjakan oleh 2 hibah gitu. Jadi harus ditulis oleh 2 profesor sebagai corresponding untuk pertanggungjawaban administrasi mereka. Dan juga karena yang paham instrumennya adalah saya, jadi saya juga bisa menuliskan sebagai corresponding author agar pembaca lain ingin request email, ingin request instrumen, ketika tidak dibalas oleh 2 profesor ini akan saya balas. Nah, jadi jika ada pertanyaan corresponding author boleh lebih dari satu apa tidak, itu hal-hal yang wajar saja. Nah, ini juga ada pertanyaan. Nah, jika sudah lulus S1, S2, S3, dan kemudian publikasi artikel, dikembangkan oleh dosen pembimbing dan dipublikasikan dengan kondisi, dosen pembimbing sebagai first author apakah layak apa tidak. Ini akan saya diskusikan dengan Pak Asbi. Kebetulan Pak Asbi Yasin ini adalah dosen pembimbing S1 saya di Departemen Statistika Undip. Oke, kita langsung saja. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah terhubung dengan dosen pembimbing skripsi saya ketika S1. Ada Pak Asbi Yasin di sini. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa Sehat, kabar? sehat Pak, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Pak, ini teman-teman saya nanyain, ketika mereka sudah lulus itu syarat S1 itu kan atau S2 biasanya kan kita harus mempublikasikan artikel. Nah, Ya, jadi layak nggak sih ketika apa namanya instrumen yang sudah dilakukan oleh mahasiswa terus diganti lagi oleh dosen pembimbing dan dipublikasikan lagi kan oleh pembimbing dengan kondisi bahwa dosen pembimbing ini adalah first authornya. oke. Terkait dengan publikasi mahasiswa itu memang sudah ada surat edaran bahwa mahasiswa itu wajib mempublikasikan hasil tugas akhirnya. Kemudian kalau ada beberapa bagian yang dikembangkan oleh dosen tersebut, menurut saya sih ya masih layak saja ya, karena kan tidak sama persis dengan apa yang dikerjakan mahasiswa bimbingannya. Kemudian juga di situ pasti akan ada pengembangan baik dari sisi metode pengolahan datanya, atau juga mungkin nanti kan akan ditambahkan dengan variabel-variabel yang mungkin agak berbeda. Kemudian kalau di dalam publikasi dosen sendiri kan juga nanti ada aturan-aturannya. Ini kan juga akan ada dicek plagiarisme dan sebagainya. Jadi ada kode etiknya juga. Kalau layak sih ya layak saja, tidak masalah. Layak aja ya. Tapi Ya, dengan kondisi tadi ada perubahan gitu. Nah, perubahan itu minimal berapa banyak ya Pak ya? ya mestinya memang harus ada perubahan yang cukup signifikan ya. Kemudian di situ juga akan lebih baik kalau masih melibatkan mahasiswa tersebut. Jadi ya kolaborasi lah gitu ya. Baik, nanti kan itu akan juga menguntungkan dari sisi dosen dan juga dari sisi mahasiswa. Ada pengalaman publikasi. Kalau pengembangannya ya harusnya signifikan. Jadi atas 70%-an lah. Yang penting komunikasinya ya antara mahasiswa yang sudah lulus dengan dosen pembimbingnya.
ya ada komunikasi, ada kesepakatan dan ada ini apa namanya eh, job deskripsi yang jelas begitu ya. Eh, Dosen ini mengerjakan yang apa, kemudian mahasiswanya dapat apa namanya jatah tugas bagian mana begitu. Oke, terus ada lagi pertanyaannya Pak. Kira-kira kenapa ya kebanyakan dosen pembimbing itu minta posisi sebagai corresponding author? Apa sih manfaatnya memang sebagai corresponding author? Ya, kalau terkait corresponding author itu biasanya kalau dosen itu untuk sisi administrasi ya, apa namanya, ketika nanti beliau akan naik pangkat. Ya, karena kalau naik pangkat sekarang itu eh, agak berbeda dengan aturan-aturan yang lama. Sekarang itu tidak hanya sekedar publikasi, tetapi publikasinya ada di jurnal bereputasi dan ada apa namanya dia posisinya first author, selain itu juga corresponding. Kemudian nanti dibuktikan dengan apa namanya ya bukti korespondensinya itu, mulai dari submit, kemudian review, comment review, accepted sampai publish. Itu ada harus disertakan buktinya. Jadi makanya ya untuk dosen-dosen yang tanda kutip ada keperluan untuk administrasi kenaikan pangkat biasanya apa pengennya ya jadi itu koresponden author itu first author dan koresponden author. Oke. Terus menurut Bapak juga boleh nggak corresponding author itu lebih dari satu? Koresponden author lebih dari satu boleh nggak ya kalau Soalnya pengalaman pengalaman saya pribadi, jadi ketika sudah mau daftar S2 itu, biasanya kan ada syarat publikasi kalau applicant itu boleh jadi first author ataupun corresponding author. Nah, jadi beberapa kali pun saya ngakalin kalau corresponding author itu bisa saya dan profesor saya. Nah, menurut Bapak itu hal yang benar apa tidak? hmm, saya ya sepertinya sih mungkin ya enggak masalah ya. Eh, Selama memang apa ya memang dilakukan dengan sesuai kaidahnya. Cuma ya memang jarang terjadi. Saya punya pengalaman apa namanya sebagai editor jurnal juga kalau korespondennya lebih dari satu mungkin akan kesulitan. Dia nanti ini yang dihubungi yang mana gitu ya. Gitu aja sih pertimbangannya kalau dari sisi pengelola jurnal mungkin ya itu akan kesulitan kalau korespondennya lebih dari satu. Dia akan email kemana? Ya walaupun mungkin kalau email itu apa tembusannya bisa ke semua autor ya. Nanti kan jawabannya yang ditanggapi itu yang mana? Pengalamannya begitu. Kalau teknisnya sih bisa saja. Oke. Baik, itu aja Pak Asbi. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Jadi Salam pertanyaan-pertanyaan sehat. teman-teman yang lain udah terjawab semua ya dari apa yang saya jelaskan dengan apa yang Pak Asbi sampaikan. Oke, jadi saya harap teman-teman udah nggak bingung lagi gitu apa bedanya first author, co-author, dan corresponding author. Oke, jadi pun bagi teman-teman alumni statistika Undip pun yang masih kangen sama Pak Asbi, ini saya kasih kesempatan ke Pak Asbinya langsung. Oke, cukup itu aja Ya. teman-teman. Sekian video YouTube saya hari ini. Nah, jika teman-teman berpikir bahwa konten saya bermanfaat, silakan teman-teman share ke sosial media teman-teman. Jadi kalau ada kurang saya mohon maaf. Kalau ada apa namanya ide-ide yang lain, silakan komentar di bawah. Terima kasih Pasbi. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam sehat.